Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua baik dan sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar masalah salat sunnah munfarid dan salat sunnah berjamaah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ji'ni ilma warzuqni fahma wal khibni bis solihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Agar pembelajaran kita pada hari ini lebih terarah, maka akan saya bacakan terlebih dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan mampu menunjukkan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, mampu menunjukkan macam-macam sholat berjamaah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang tidak melaksanakan, dia tidak berdosa. Sholat sunnah ada yang dikerjakan dengan berjamaah, munfarid atau sendirian, dan ada juga secara berjamaah atau munfarid. Salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah diantaranya adalah salat sunnah Idul Fitri, yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah selesai melaksanakan salat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Nah, tepatnya yaitu pada tanggal 1 Syawal. Jadi salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian salat sunnah Idul Adha, yaitu salat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang lebih sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban, ya. Jadi Idul Adha pelaksanaan salatnya. Kemudian ada yang namanya salat sunnah kusuf, yaitu salat yang dikerjakan karena adanya gerhana matahari. Kemudian lagi salat khusuf. Salat khusuf ini dilaksanakan karena adanya gerhana bulan. Dan salat istisqa adalah salat minta hujan. Jadi kalau mau minta hujan, maka dilaksanakanlah salat istisqa di lapangan dan harus dilaksanakan dengan berjamaah. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat yang dikerjakan sendirian. Yang termasuk salat sunnah munfarid diantaranya adalah salat rawatib. Artinya salat rawatib ini adalah salat yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu atau salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Kemudian lagi salat istikharah. Salat istikharah ini adalah salat minta petunjuk kepada Allah, jalan atau yang terbaik untuk dirinya. Jadi kalau ada pilihan, dua pilihan, maka mintalah petunjuk kepada Allah mana yang terbaik untuk dirinya. Kemudian ada salat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika masuk masjid.
sebelum duduk. Jadi salat tahiyatul masjid dilaksanakan sebelum duduk dalam masjid. Selain itu, ada juga salat sunnah yang dikerjakan bisa dengan berjamaah dan bisa juga dengan sendirian. Salat sunnah itu adalah salat tarawih, yaitu salat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan dan dilaksanakan setelah salat Isya sampai pada waktu terbit fajar salat subuh. Jumlah rakaatnya ada yang melaksanakan 8 rakaat dan ada yang melaksanakan 20 rakaat. Kemudian salat witir. Salat witir ini adalah salat yang bilangan rakaatnya ganjil. Itu bisa dilaksanakan dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah salat Isya dan sampai waktu fajar sebelum salat subuh. Kemudian salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu mulai matahari naik seujung tombak, ya, atau 7 hasta. Itu pelaksanaan salat duha. Waktunya dari kalau jam kita itu sekitar jam 7 sampai sebelum salat zuhur. Kemudian lagi salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dilaksanakan pada malam hari atau termasuk salat lail, dikatakan salat lail. Salat tahajud waktunya setelah salat Isya dan sampai sebelum waktu subuh. Yang paling baik adalah waktunya akhir sepertiga akhir malam. Dan yang terakhir adalah salat tasbih. Salat tasbih adalah salat yang dilaksanakan dengan jumlah tasbih 300 kali dalam salat. Jadi 300 kali dalam salat jumlah tasbihnya. Nah, demikian tentang salat-salat sunnah, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan terinspirasi untuk melaksanakan salat-salat sunnah ini. Kemudian hikmah salat sunnah. Orang yang selalu melaksanakan salat sunnah tentunya ada hikmah-hikmahnya atau kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan. Yang kedua, menambahkan kesempurnaan salat fardu. Ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridaan Allah SWT. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang kelima, mendatangkan keberkahan. Dan yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Dengan melaksanakan salat sunnah sesering mungkin akan berpengaruh terhadap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran tentang salat sunnah ini. Mudah-mudahan semua dapat memahaminya. Sekarang mengerjakan tugas mandiri yang akan dikumpulkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya adalah yang pertama, kelompokkan salat sunnah yang termasuk salat sunnah yang munfarid dan berjamaah. Yang kedua, salat sunnah yang dikerjakan pada 2 hari raya dinamakan salat apa? Yang ketiga, sebutkan salat sunnah yang pernah kamu kerjakan baik secara berjamaah maupun munfarid. Nah, demikian anak-anak. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.